kira-kira pihak tak berkeringat yang sedang mengincar kursi menteri? Apakah benar Presiden Prabowo sudah menutup pintu untuk merombak kabinetnya dalam waktu dekat? Kita bahas bersama Toto Daryanto, anggota Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional PAN. Selamat malam, Mas Toto. Selamat malam. Juga hadir bersama saya ada pengamat politik yang juga founder dari Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi, Henry Satrio. Mas Hensa, selamat malam. Selamat malam. Dan ada juga bergabung lewat sambungan Zoom politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Bang Andreas, selamat malam. Selamat malam, Audrey. Iya, saya mau nanya dulu ke Mas Hensat. Mas Hensat, jadi sebenarnya siapa sih yang dimaksud dengan pihak tak berkeringat tapi mau masuk nih kabinet? Gini, kita mesti lihat konteksnya pada saat Pak Presiden bicara itu ya. Dia bicara dalam sebuah acara tertutup, ruang meeting tertutup yang dihadiri oleh para menteri. Sebagai komandan, dia pasti tidak ingin menteri-menterinya itu gelisah dengan adanya isu reshuffle. Ini ibaratnya tim sepak bola, udah lumayan aja dulu sampai ada pergantian pemain. Berikan yang terbaik gitu, nggak usah dipikirin siapa yang akan diganti, mau di kapan digantinya. Nah, Pak Prabowo melakukan itu kan. Politiknya Pak Prabowo itu rumusnya dua tuh yang sering dia katakan. Yang pertama adalah dia rangkul semua pihak. Yang kedua dia percaya bahwa kalau elit politiknya rukun maka pembangunan bisa dilakukan. Maka dua hal ini yang akan dia lakukan gitu. Jadi kalau kita memandang atau ingin menelaah lebih jauh Pak Prabowo langkah-langkahnya ya balik lagi ke dua hal yang sering dia sebutkan itu. Pada saat dia mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang berkeringat ingin masuk kabinet, menurut saya sih itu umbang-umbang dia pada saat meeting itu di depan anak buahnya untuk menenangkan bahwa nggak ada yang akan diganti gitu. Lagi-lagi kan terserah presiden. Itu berarti artinya hanya upaya menenangkan seorang presiden atau memang benar-benar firm tidak akan ada? Gini, presiden berkali-kali mengatakan tidak akan ada reshuffle, tidak akan ada reshuffle. Semua menteri kompak katanya. Saya puas dengan kinerja menteri saya. Tapi dia kan pernah secara langsung bicara kinerjanya itu dia sendiri yang nilai, presiden sendiri yang nilai. Kinerja pemerintahan saya ini 6 nilainya. Masa iya Pak Prabowo pengennya 6 terus sampai 2029 kan enggak, pastinya kan ada 7, ada 8, ada 9. Jadi menurut saya perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan. Tapi Pak Prabowo ini nampaknya kalau ada reshuffle lebih baik nggak usah diomongin gitu. Karena begitu diomongin terus kemudian jadi viral mana-mana dia nggak jadi. Jadi ibaratnya dadakan nih? Jadi dia pengennya, saya mencoba ya melihat itu Pak Prabowo ingin dalam situasi tenang kemudian ada pergantian pemain. Karena memang wajar kalau isu reshuffle itu dihembuskan, kan banyak orang yang emang mungkin menteri itu jadi pekerjaan aja gitu. Jadi pada saat dia dilepas dari kursi menteri, mungkin dia merasa tidak lagi hidup gitu di Indonesia karena nggak punya jabatan. Kan pasti ada yang begitu. Nah, Pak Prabowo ingin sekali semuanya tuh kerja baik-baik aja. Jadi kalau kemudian nggak berkeringat mau masuk kabinet dalam sebuah sistem demokrasi pemilu, bahkan lawannya Pak Prabowo pun berkeringat demi Pak Prabowo. Karena dalam undang-undang kita nggak boleh ada calon tunggal lawan kota kosong. Jadi yang lain juga sebetulnya berkeringat. Termasuk juga PDIP yang berkeringat ya sebenarnya. Kita tanyain ya Mas Hensat kalau gitu ya, Mas Toto juga. Bang Andre, kalau misalnya PDIP sendiri merasa berkeringat nggak sih? Dan kemudian pantas kalau misalnya ditawari oleh Pak Prabowo sendiri untuk masuk kabinet? Ya biasanya yang rame-rame bicara soal kabinet itu atau reshuffle itu biasanya yang menginginkan itu. Jadi PDIP gimana? Ingin nggak, Bang? PDI Perjuangan tidak pernah bicara soal itu gitu. Kita bicara soal bagaimana positioning sebagai partai penyeimbang. Kan kemarin sudah jelas Ibu Mega menyampaikan itu di forum kongres, dan itu adalah sikap resmi dari PDI Perjuangan. Sehingga saya kira nggak tahu isu dari mana. Tapi kalau Pak Prabowo sudah menjawab seperti itu, ya sebenarnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ensa tadi gitu. Artinya sebagai kapten tim dia meyakinkan timnya supaya ya bekerja lebih tenang. Bahwa soal reshuffle mungkin saja ada, tapi kan yang paling tahu adalah beliau. Posisi PDI Perjuangan kita tidak pernah meminta, bahkan kita ya lebih enjoy dengan posisi sekarang sebagai partai penyeimbang yang berada di luar, tapi kita memberikan dukungan pada pemerintahan Pak Prabowo untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Jadi itu posisi yang Bang Andre,
yang paling bagus buat PDIP. Nah, kalau gitu balik pertanyaannya, kalau tadi katanya PDIP tidak pernah meminta, tapi kemudian Pak Prabowo sudah pernah nawarin belum? Emangnya barang mau nawarin. Gimana Bang? Saya kira ya hal-hal seperti itu hanya presiden yang tahu. Yang lain itu semua spekulasi gitu. Dan spekulasi-spekulasi seperti itu saya kira ya tidak pada posisi hari ini kita bicara, dan situasi seperti yang tadi Pak Prabowo sampaikan juga baik-baik saja di kabinet, bagus-bagus saja. Kenapa harus di-reshuffle? Oke, Mas Toto, kalau Anda melihat sendiri sebagai partai yang sudah lama bersama dengan Pak Prabowo dan kini juga masih bersama-sama dengan Pak Prabowo dan masuk di kabinet di dalamnya, kalau dari PAN setuju nggak sih ada kemudian kalau ada pemain-pemain baru yang masuk begitu? Atau ya udah kayak gini aja karena so far so good? Ya, kalau dari posisi PAN ya, saya mendapat informasi dari Ketua Umum bahwa sebetulnya sih nggak ada apa-apa. Mas Zulhas. Ya PAN sih ya aja berjalan seperti biasa, dan yang penting bekerja keras sesuai dengan visi presiden. Soal reshuffle ini sebetulnya kan ya semua orang udah paham reshuffle ini hak prerogatif presiden. Jadi ketika kita diskusi reshuffle ini ya sekedar memuaskan keinginan publik aja lah. Tapi artinya bagi seorang presiden apakah itu punya pengaruh, menurut saya ya tergantung Pak Presiden, namanya hak prerogatif ya. Bahkan kalau dikatakan yang tidak berkeringat jangan ikut misalnya, itu pun juga harus dimaknai dalam perspektif yang luas. Tidak berarti ada yang memaknai seolah-olah PDI jangan ikut. Kan nggak begitu juga, karena sebelumnya ada. Jadi welcome aja kalau misalnya PDI masuk misalnya diajak. Ya hak prerogatif tadi harus dipahami. Jadi kalau masuk ya terserah presiden, kalau presiden mengendaki ya oke saja. Siapa yang bisa menolak, namanya hak prerogatif kan. Jadi menurut saya ya mestinya ini tidak usah dirisaukan, dan pengamat-pengamat yang mengatakan mendesak-mendesak ada reshuffle dan sebagainya, itu menurut saya baik-baik saja juga. Karena apa? Karena akan mendinamisir pemerintahan itu. Jadi supaya ya sedikit ada cubitan-cubitan lah, supaya menteri lebih bekerja keras dan lain sebagainya, dipacu karena ada dorongan-dorongan seperti itu. Tapi apakah itu punya pengaruh terhadap keputusan presiden? Menurut saya ya belum tentu. Bisa jadi enggak juga, karena Pak Presiden ingin membuktikan saya sudah memilih dengan benar dan sudah baik. Jadi tidak ada pergantian begitu? Bisa jadi tidak ada pergantian. Oke. Dan bisa jadi ada pergantian tergantung presiden, namanya hak prerogatif. Nah, tergantungnya itu di mana sih Mas? Sebenarnya tolak ukurnya seorang Pak Prabowo nih? Gini, ini kan yang menarik adalah rakyat itu memperhatikan sekali kabinet gitu. Kinerja menteri by menteri itu. Kenapa? Makanya rakyat, masyarakat itu sering bicara tentang reshuffle. Artinya berarti ada kepuasan, jangan-jangan ada ketidakpuasan juga. Ada beberapa ketidakpuasan, terutama kan misalnya dari sisi komunikasi. Dari sisi komunikasi publik kan kabinet ini kocar-kacir gitu, dan Pak Prabowo sudah menyampaikan ya salah saya, dia dengan gentle gitu dia mengatakan ini salah saya minta menteri-menteri saya kerja, nanti hasilnya kita lihat gitu, ternyata butuh komunikasi juga gitu dia bilang. Nah itu kan banyak sekali terjadi di masyarakat. Yang terakhir fenomena One Piece itulah, misalnya Jolly Roger itu kan, bendera itu kan salah satu bentuk keresahan masyarakat yang akhirnya dimunculkan dalam bentuk simbolisasi si bendera One Piece itu. Tapi sebelum-sebelumnya kan memang ada keresahan-keresahan yang menurut saya kenapa mesti begitu sih. Misalnya ada wamen yang bilang kita naikin aja pajaknya supaya nggak ada lagi masyarakat yang mau tinggal di landed house gitu ya, semuanya naik. Misalnya terus kemudian ada ini amplop hajatan bisa kena pajak nih. Hal-hal seperti itu kan sebetulnya kalau belum ajak untuk sebuah kebijakan sebaiknya jangan disampaikan. Nah karena kebijakannya sering begitu, misalnya ada kompas lagi saya baca itu gas 3 kg. Misalnya gas 3 kg belum ajak kan itu diumumin, jadinya rakyat ngantri resah lagi. Beruntung
Pak Prabowo beserta jajarannya segera melakukan recovery untuk beberapa isu itu. Oke, termasuk juga mungkin dengan keresahan yang katanya pertumbuhan ekonominya baik, tapi kemudian ada fenomena Rojali dan roh-roh lainnya begitu ya? Iya. Nah itu kan terjadi hari ini misalnya di dekat rumah saya tuh Tamini Square, kemudian ada Mall Pondok Gede itu tutup gitu karena fenomena Rojali itu tidak bisa dihentikan. Memang akhirnya masyarakat sendiri menyaksikan mengalami itu. Tapi kan kata BPS katanya kita 5,1%, gitu. 5,1% pertumbuhan ekonomi tapi mallnya tutup gitu. Jadi lucu juga gitu. Nah, tapi hal-hal seperti ini masyarakat itu menginginkan memang ada perubahan. Dan saya yakin Pak Prabowo itu mendengarkan itu. Tapi ya kalau tentang kapan reshuffle terjadi ya terserah dia. Kan apa yang diinginkan Pak Prabowo terhadap Indonesia itu kan tercangkum dalam bukunya Pak Prabowo yang namanya Paradoks Indonesia itu. Pembicaraan tentang kemiskinan, bagaimana dia ingin mengatasi kemiskinan, bagaimana dia ingin Indonesia nantinya di Paradoks Indonesia, kemudian diterjemahkan dalam bentuk MBG, sekolah rakyat, koperasi merah putih, cek kesehatan gratis, begitu itu. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi, kira-kira mau akan kapan ini reshuffle-nya? Terserah Pak Prabowo, tapi yang jelas mungkin ini kali pertamanya betapa inginnya masyarakat mengganti beberapa menteri yang menurut mereka memang tidak capable gitu di bidangnya. Dan itu diberikan masukan kepada presiden, hanya memang presiden nampaknya ingin nunggu momen apa nih? Ini saya lah gitu, jangan ikut-ikut lah yang lain. Ini pokoknya momentumnya ini ada di saya. Nanti saya yang putuskan. Mungkin juga pertanyaannya sebetulnya sama Bang Andreas Parera nih ya, atau Mas Toto, ada nggak tokoh-tokoh yang sudah mulai dipanggil ke istana? Oke, kita tanya ya kalau gitu ya. Bang Andreas, sebenarnya ada nggak sih tokoh-tokoh yang sudah dipanggil misalnya ke istana? Kan belakangan Pak Prabowo sangat mesra sekali dengan PDI Perjuangan. Atau jangan-jangan dengan adanya pernyataan ini PDIP juga merasa tersindir? Bang Andre? Ya, kalau soal itu mesti tanya ke yang ada di istana gitu, siapa-siapa yang datang ke sana. Tapi ya sejauh ini PDI Perjuangan kita fokus pada ya di partai setelah Kongres mengkonsolidasi partai di DPR, kita menjalankan fungsi kontrol yang baik. Dan saya kira itu adalah bentuk support, bentuk dukungan pada pemerintahan untuk bisa pemerintahan berjalan dengan baik. Dan kita juga memberikan pandangan-pandangan kritis, misalnya kemarin soal termasuk yang akhir-akhir ini ramai viral soal ya bendera One Piece tengkorak itu ya, yang One Piece itu. Artinya kita menyampaikan ini secara kritis, maksudnya untuk juga ya pemerintah mengambil di dalam menyampaikan pandangan-pandangan, di dalam menyampaikan opini, komunikasi ke publik, ya artinya teman-teman mereka yang ada di posisi pemerintahan itu bisa lebih produktif, komunikatif dan lebih baik lah seperti Bung Hensat itu dalam menyampaikan pandangan-pandangannya. Kalau gitu, jadi jangan sampai membuat pernyataan-pernyataan yang kemudian meresahkan publik sendiri. Gitu. Bang Andre, dilakukan oleh PDI Perjuangan. Jadi itu adalah kontribusi kami di dalam mengawal proses pemerintahan ini gitu. Dan sejauh ini saya nggak tahu persis siapa yang dipanggil ke istana, dan isu reshuffle ini kalau presiden sudah menjawab seperti itu, saya kira tidak akan ada reshuffle. Dan lebih baik begitu. Oke, Bang Andre, tapi kan dalam kongres kemarin kan katanya bahwa PDI Perjuangan ini akan menjadi sparring partner ya untuk pemerintah. Nah, tapi pertanyaannya kalau misalnya diajak gabung nih, akankah PDIP tetap menjadi penyeimbang atau justru menerima tawaran itu? Usai jeda nanti dijawab, tetap bersama kami. Melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, Bang Andre, kalau misalnya diajak nih oleh Pak Prabowo, sebenarnya kalau kata kemarin Bu Mega bilang dalam Kongres, bilang akan menjadi sparring partner gitu bagi pemerintahan. Nah, kalau diajak menolak atau menerima? Ya saya nggak mau berandai-andai deh. Tapi bukan karakter PDI Perjuangan juga untuk meminta-minta posisi 1-2 menteri di kabinet, atau kemudian kita bertransaksi secara politik. Saya kira
buat PDI Perjuangan cukup nyaman dan sangat baik, dan banyak konstituen kita juga mengharapkan kita untuk dalam posisi, kami PDI Perjuangan ada dalam posisi sebagai partai penyeimbang seperti apa yang ada sekarang gitu. Jadi saya kira pemerintah ini seperti Pak Prabowo sendiri menyampaikan bahwa itu sudah baik dan menteri-menteri di kabinetnya menjalankan tugasnya dengan baik, dan jalankan aja itu sudah cukup bagus gitu. Jadi PDI Perjuangan juga tidak pernah berpikir ke sana gitu. Dan itu sudah jelas, secara jelas dan tegas sudah diungkapkan di Kongres kemarin gitu. Sehingga saya kira ya tawaran-tawaran seperti itu juga mungkin Pak Prabowo juga tidak akan menyampaikan tawaran-tawaran itu. Kecuali mungkin Audrey punya kabinet bayangan lain. Kita tanyain ke Mas Hensat ya. Sebenarnya kalau misalnya tadi PDIP ya maksudnya tidak pernah meminta-minta ya. Nggak tahu juga nih bagaimana proses-proses di belakangnya sampai dengan sekarang. Tapi kalau dari yang Mas Hensat bocoran-bocoran atau melihat gerak-geriknya sebenarnya memang ada nggak sih orang-orang yang memang belakangan kok tiba-tiba dipanggil gitu. Ya mungkin hanya bertukar pikiran kah? Ya. Jadi kembali lagi ke dua rumusan politika Pak Prabowo itu. Yang pertama dia merangkul semua. Kemudian dia percaya bahwa bila elit politiknya rukun, maka pembangunan bisa dilaksanakan. Nah, ini juga diterjemahkan waktu itu dengan unggahannya Bang Dasko. Bang Dasko kan unggah dia bersama Mas Pras, kemudian ada Bu Mega, Mas Nanan, Mbak Puan. Itu kan kayak pesannya itu adalah pemilu sudah selesai, mari kita membangun gitu. Nah, di PDI Perjuangan sendiri sebetulnya kenikmatannya itu tidak pernah diambil oleh Pak Prabowo. Jadi apa yang sudah dimiliki oleh PDI Perjuangan dipersilahkan aja. Ibu Mega misalnya tetap di BRIN, tetap BPIP, Mbak Puan tetap sebagai ketua DPR. Kemudian ada beberapa dubes-dubes juga dari kadernya PDI Perjuangan kan. Nah terkait dengan reshuffle ini kan kalau misalnya PDI Perjuangan nggak masuk pun katanya jadi penyeimbang gitu ya. Sparring partner. Sparring partner. Bahkan saya bilang, oh ini jadi Partai Demokrasi Indonesia penyeimbang nih sekarang kan. Nah itu nggak harus juga kader PDI Perjuangan, tapi bisa saja profesional-profesional yang memang dekat dengan PDI Perjuangan gitu ya. Misalnya di Instagramnya Mas Seskap tuh, Mas Teddy, itu kan ada dia posting kalau saya tidak salah dengan Arsyad Rashid tuh. Nah Arsyad Rashid ini dekat sekali dengan PDI Perjuangan, bahkan kan menjadi ketua pemenangannya Mas Ganjar kemarin. Jadi ya sangat mungkin itu memang bukan kader PDI Perjuangan yang punya KTA, tapi bisa jadi profesional-profesional yang memang dicitrakan dekat dengan PDI Perjuangan yang akan masuk. Nah kalau itu masuk gitu ya, cita-cita Pak Prabowo untuk merangkul semua kan juga dapat. Artinya adalah belum tentu kader yang harus masuk, bisa saja memang orang-orang yang dekat, tapi dari kalangan profesional. Ya saya rasa sih nggak akan kader yang masuk ke kabinet ya. Tapi itu tadi rumusannya kenikmatan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan sama sekali nggak dikutak-atik sama Pak Prabowo gitu. Jadi ya silakan aja, Ibu Mega tetap BRIN, tetap BPIP, silakan gitu. Nah tapi yang lain-lain mungkin ada profesional-profesional yang dekat dengan PDI Perjuangan yang juga bisa dikomunikasikan atau Pak Prabowo berkomunikasi dengan intens supaya mereka bisa bantu pemerintahan Pak Prabowo saat ini, karena itu tadi dia kan ingin merangkul semua gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda antara yang kita bicarakan tadi tentang apa namanya, ada yang tidak berkeringat mau masuk kabinet itu, ya itu sih menurut saya umbang-umbang politik aja supaya menteri-menterinya tenang dalam bekerja, nggak usah mikirin takut diganti atau takut di reshuffle gitu. Tapi kalau kayak gitu misalnya memang ada pergantian pemain nih Mas Toto, PAN jadi kurang dong kuenya. Oh aman. Ini udah dijamin aman. Oh udah aman ya. Gak merasa terusik nih. Jadi maka saya sebetulnya tidak ingin mengomentari saya ini soal mau ada yang pemain baru masuk mau apa ya. Karena kalau bagi PAN sejauh ini semua kader-kader sudah bekerja dengan baik ya, semaksimal mungkin. Dan tidak hanya bagi para menterinya, jadi seluruh kader yang di DPR ya, yang di semua lini semua bekerja untuk mendukung Pak Prabowo agar lebih sukses. Maka saya pengen juga menambahkan perspektif dari sisi ekonomi real masyarakat sekarang kita ini ya. Jadi kalau BPS itu survei terakhir kuartal ini 5,2 ya. 5,2 ya. 5,2 itu ya memang kalau di lapangan ini kan plus minus ya Mbak.
Jadi pelaku-pelaku usaha yang mereka itu masih dengan pola tradisional itu memang kayaknya ya sekarang berat ya. Termasuk di mall ini masih tradisional juga walaupun kelihatan modern kan. Kan cara penjualannya itu cara penjualan masih tidak mengikuti perkembangan teknologi sekarang kan. Oke. Nah sekarang itu sudah banyak perkembangannya kan berubah melalui online ya. Itu mereka yang bisa memanfaatkan itu sekarang juga berkembang dengan baik. Saya lihat di beberapa warung-warung ya, warung-warung yang mereka ikut dalam jaringan pemasaran ini, pasarnya meningkat dibanding sebelumnya. Juga anak-anak muda yang kreatif ya, yang punya desain-desain khusus itu di bidang tekstil misalnya, mereka itu tidak terpengaruh dengan misalnya persaingan dengan impor dari Tapi artinya China. balik lagi PAN sebenarnya keberatan nggak kalau ada pemain baru yang masuk, Mas? Ya PAN tidak dalam posisi bisa mengatakan keberatan atau tidak keberatan. Karena hak prerogatif tadi harus dimaknai yaitu sepenuhnya kepada presiden. Tapi bagi PAN baik-baik saja lah, nggak ada Baik-baik masalah. saja ya. Dan dengan semua partai kita juga baik-baik. Termasuk PDI Artinya juga ya? Mau, ya PDI mau masuk, mau apa. Kalau presiden mau menyetujui ya monggo-monggo Oke. saja. Saya rasa nggak akan dikurangi karena itu tadi dua strategi politik Pak Prabowo itu merangkul semua dan dia ingin elit politiknya rukun. Jadi pasti nggak akan dikurangi. Ini mohon maaf ya Pak Prabowo, bukan sok tahu, tapi saya melihatnya karena dua hal itu maka kalaupun ada pergantian gitu ya, misalnya PAN, menterinya PAN misalnya siapa, Mas Treng atau Mas Budi gitu, ya kalau misalnya kena reshuffle digantinya Pak Toto gitu, Mas Edi. Oh, gitu. yang Jadi kalangan profesional ya? PAN juga gitu. Oh. Ya, kalau PAN diganti ya masuknya PAN lagi gitu. Oke, tapi kalau misalnya mungkin pos-pos mana sih kira-kira yang mungkin saja nanti bisa digantikan? Ya kalau yang gini, Pak Prabowo tuh ada dua kategori yang biasanya menterinya diganti. Yang pertama gaduh, yang kedua nggak bisa ngatur konstituen gitu. Ya itu yang sudah terjadi dengan Menteri Dikti kan, karena dia diprotes oleh anak buahnya sendiri, terus bikin gaduh gitu, nggak suka tuh Pak Prabowo. Jadi ya kalau kita lihat sih yang bikin gaduh itu aja, saya nggak mau nyebut karena nanti orang baru ditenangin sama presiden, terus nonton Kompas TV ini sensat. Gue lagi tenang-tenang disebut-sebut namanya. Oke. Tapi kalau kita lihat namanya memang sudah terlihat beberapa menteri yang bikin gaduh tuh kan saya rasa sih dicatat sendiri. Oke. Kan misalnya isunya nggak usah menteri lah ya, misalnya kepala PPATK tuh kan kemarin bikin gaduh tuh gara-gara rekening Dorman itu untung Bisa aja saja presiden langsung turun tangan, kalau nggak kan waduh efek ekonominya bahaya tuh, bisa ras segala macam. Nah itu juga mungkin ada evaluasi yang dilakukan oleh presiden atau menteri-menteri lain lah. Tapi memang toughnya itu adalah banyak sekali menteri yang secara komunikasi nggak baik, belum ajak kebijakannya, ini saya ulang lagi, belum ajak kebijakannya itu sudah testing the water. Testing the water itu kalau sekali dua kali oke, lama-lama kan kalau keseringan testing the water, rakyat basah juga, kesal juga. Oke, kalau gitu pertanyaan penegasan kembali deh Bang Andre, kalau misalnya diajak akankah gimana? PDIP tetap nyaman berada sekarang atau tadi meminjam kata Mas Hensat ya mungkin kadernya tidak masuk tapi mungkin orang-orang terdekat yang masuk di kabinet? Semangat sekali ya Audrey menawarkan PDI Perjuangan. Yang semangat malah Audrey. Gimana Bang? Ya saya kira itu hak-haknya presiden untuk menawarkan atau kalau memang presiden merasakan itu perlu. Tapi ya tadi saya kira PDI Perjuangan seperti tadi sudah Bung Hensat sampaikan. Ini posisi yang sudah diindikan tetapkan oleh PDI Perjuangan. Dan setahu saya selama ini Pak Prabowo juga menghormati, menghargai posisi yang kami putuskan ini, dan juga kita pun memberikan dukungan secara kritis terhadap proses pemerintahan untuk kepentingan bersama. Sehingga kalaupun ada reshuffle, saya kira Pak Prabowo akan mempertimbangkan itu untuk kepentingan bagaimana dia memperbaiki kinerja kabinetnya gitu. Saya kira itu yang mungkin terjadi.
Tapi ya, saya pikir sejauh ini sampai dengan 2025, akhir 2025 tidak akan ada reshuffle seperti Oke, berarti dinantikan di tahun depan ya, jangan-jangan ya. Terima kasih kalau gitu untuk ulasannya Bang Andre, Mas Oto, Mas Hensat juga terima kasih. Selamat malam semuanya Bapak-Bapak. Setelah ini saudara jangan beranjak kemana-mana.